Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengantar teknis pemeriksaan barang. Jadi pada mata kuliah teknis pemeriksaan barang ini, sebelum UTS akan banyak didominasi dengan teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pemeriksaan barang. Ada peraturannya bagaimana, kemudian apa itu kontainer, apa itu kemasan, bahayanya bagaimana, kode etiknya bagaimana, modus-modus pelanggarannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian setelah UTS nanti akan banyak praktek. Seandainya di kampus, pasti setiap pertemuan akan saya ajak praktek ke kontainer ya, yang di dekat gedung F. Tapi karena pandemi, jadi mungkin nanti silahkan mencari kontainer sendiri-sendiri ya. Kalau ada gitu, kalau tidak ya isinya saja gitu ya. Nah, baik. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang peraturannya. Peraturannya bagaimana bea cukai memeriksa barang atau memeriksa fisik barang impor maupun ekspor. Nah, kita akan membahas tentang teknik pemeriksaan barang. Mengapa Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang? Yang pertama, dasar hukumnya ada dari undang-undang ya. Dari Undang-Undang Kepabeanan, kemudian ada di Peraturan Menteri Keuangan, dan juga diatur di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pada Undang-Undang Pabean, tertulis jelas, kita lihat di layar, bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean ya, perlu digarisbawahi di sini adalah pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jadi pemeriksaan ini terdiri dari penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Dilakukan secara selektif. Jadi dalam undang-undang sebagai dasar dilaksanakannya kegiatan ini telah dijelaskan bahwa memang bisa pejabat bea cukai itu melakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen dan pemeriksaan barang. Nah ya, jadi pada intinya pemeriksaan pabean itu ada dua, yaitu penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Jangan lupa bahwa pemeriksaan pabean itu tidak hanya pemeriksaan fisik. Makanya kalau di kantor ada jabatan fungsional pemeriksa pabean atau pemeriksa bea dan cukai, itu bukan hanya pemeriksa fisik ya, tapi dari sejak level pelaksana sampai setara dengan pejabat juga pemeriksa bea cukai. Tingkat pratama, tingkat pelanjutan, dan tingkat ahli, dan seterusnya, itu semua pakai nama fungsional pemeriksa. Karena memang semua kegiatan adalah pemeriksaan, termasuk audit, ya, itu bagian dari penelitian dokumen, termasuk peneliti dokumen tingkat ahli, ya, peneliti dokumen tingkat terampil, nah itu juga merupakan bagian dari pemeriksaan pabean. Dan di undang-undang telah dilakukan secara selektif. Artinya tidak semua barang, tidak semua dokumen dilakukan pemeriksaan ini. Bisa dilakukan secara selektif. Nah, siapa yang melaksanakan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa barang. Penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat peneliti dokumen. Pejabat pemeriksa barang biasa disebut sebagai pemeriksa. Bisa fungsional, bisa struktural. Dulu ada namanya pejabat fungsional pemeriksa barang ya, PFPB.
zaman dulu sekali, zaman saya masih 2C ya. Zaman saya masih 2C, saya diklat pejabat fungsional pemeriksa barang. Habis itu hilang ya, dihilangkan. Akhirnya pemeriksa ya yang penting mempunyai kualifikasi pemeriksa bisa memeriksa. Dulu pejabat fungsional pemeriksa barang hanya ada di kantor besar, seperti halnya PFPD sekarang. Di Tanjung Priuk, di Cengkareng, di Tanjung Perak, di Belawan. Sekarang dikembangkan lagi pejabat fungsional untuk pemeriksa barang. Kemudian untuk peneliti dokumen dilakukan oleh pejabat peneliti dokumen. Kalau dulu namanya juga pejabat fungsional peneliti dokumen atau PFPD. Sekarang peneliti dokumen tingkat terampil, peneliti dokumen tingkat ahli. Nah, pengertian dari pemeriksaan fisik itu apa sih? Menurut Perdirjen nomor 12 tahun 2016, pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Kalau kita lihat yaitu ada unsur kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor. Dilakukan oleh siapa? Oleh pejabat pemeriksa fisik. Guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Jadi karena ada guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean, maka teman-teman jangan lupa harus punya sense atau punya keinginan mewujudkan bahwa barang ini dapat diklasifikasikan dengan baik. Seorang pemeriksa juga harus mempunyai keinginan, harus mempunyai niat, bagaimana supaya barang yang saya periksa ini bisa dapat ditetapkan nilai pabeannya dengan benar. Tidak hanya menulis secara literally, basically literally, ya. Tidak hanya menulis asal, gitu ya. Karena ada tujuannya di sini, mengetahui jumlah jenis guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Tidak bisa, katakanlah si pemeriksa, saya melihatnya meja, dia hanya menulis meja. Nah, pengklasifikasinya bagaimana? Padahal kita tahu dan saya yakin mahasiswa di sini pasti sudah belajar ilmu identifikasi dan klasifikasi barang. Mungkin meja itu adalah furniture. Bahannya apa? Bahannya besi ataukah bahannya kayu atau bahannya plastik? Nah, itu kan beda. Termasuk penetapan nilai pabean. Harganya kira-kira menggambarkan barang ini sesuai dengan nilai pabeannya bagaimana. Sebuah sofa yang mewah, tentu beda dengan sofa yang biasa. Bagaimana seorang pemeriksa bisa menggambarkan sofa ini sekaligus untuk mendapatkan penetapan nilai pabean. Nah, itulah tantangannya menjadi seorang pemeriksa fisik. Jadi tidak hanya asal menulis ya, kedapatan bubuk berwarna putih, bolak-balik itu gitu ya. Sulit juga gitu ya. Atau hanya menulis sandal jepit ya. Padahal kalau artis itu katanya ada sandal jepit yang jutaan, puluhan juta gitu ya. Tas terbuat dari plastik gitu ya. Ya dan sebagainya. Jadi memang dari definisinya saja sudah bisa kita tahu ini untuk apa? Ini gunanya apa? Jadi kalau tahu gunanya, istilahnya start from the end. Oh ini untuk klasifikasinya. Nah, bagaimana cara pemeriksa ini menuliskannya agar memudahkan pengklasifikasian, memudahkan penetapan nilai pabean. Itu yang tidak mudah.
Kemudian ada lagi definisi yang kedua. Ini menurut Pak Ali Purwito dalam bukunya Kepabeanan dan Cukai, Pajak Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasi. Beliau mendefinisikan bahwa pemeriksaan fisik adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai yang ditunjuk dan diberikan kewenangan pemeriksaan guna mendapatkan data dan penilaian terhadap dokumen dan fisik barang. Nah, ini tadi awalnya sama ya, kegiatan, tindakan sama. Dilakukan oleh pejabat bea cukai sama ya, oleh pejabat pemeriksa tadi ya, yang ditunjuk, yang diberikan kewenangan pemeriksaannya, guna, nah ini sama-sama ada kegunaannya. Kalau tadi guna pengklasifikasian dan nilai pembayaran, di sini guna mendapatkan data dan penilaian terhadap dokumen dan fisik barang. Data apa? Penilaian apa? Ya, penilaian barang yang akan diperiksa. Data tentu sangat banyak sekali ya. Data ini bisa mencakup fisiknya, ukurannya, bahannya, kualitasnya, gitu ya. Grade-nya seperti apa. Nah, ini data. Data itu semua data, gitu ya. Dan penilaian terhadap dokumen. Penilaian seperti apa. Data tentu sangat banyak sekali ya. Kondisi barang, negara asal barang, ukuran, panjang kali lebar, berat, gitu. Kemudian lain sebagainya. Nah, ini tujuannya pemeriksaan adalah mendapatkan data itu. Kalau kita simpulkan, ya berarti pemeriksaan fisik ini antara kedua definisi ini, ya ada tujuan dan ada kegunaan yang ingin didapatkan. Dan pemeriksa barang wajib mewujudkan hal itu. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu dan nanti bisa disampaikan. Nah, kemudian dalam pemeriksaan ada peta konsep pemeriksaannya, ada persiapan, ada pemeriksaannya, dan ada LHP-nya. Ini masing-masing tidak bisa dianggap remeh. Ya. Persiapan menurut saya juga penting, ya. Apalagi pemeriksaan fisiknya, apalagi LHP-nya. Persiapan dalam arti pemeriksa itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana ilmu memeriksa. Punya persiapan, punya strategi. Dapat dokumen, dibaca. Barangnya karton. Bagaimana cara bongkarnya? Nah, itu kan tahu ya. Barang mesin, apa saja yang harus saya atensi. Ini persiapan ya. Barangnya seperti ini. Nah, ini persiapan. Tidak dapat dokumen langsung jalan sampai sana bingung gitu kan. Ini mau diapain? Sudah ngikut aja lah. Apa kata kulinya gitu kan. Malah ngikut kuli gitu kan. Dan dulu memang terjadi seperti itu gitu. Yang mana Pak? Sini aja Pak? Iya. Yang ini aja Pak yang dibuka? Iya. Ikut aja. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, ini sangat vital pemeriksaan fisik ya, karena memang kegiatan utamanya ada di sini. Apa yang diperiksa, apa data yang didapatkan, apa bahan-bahan atau data-data yang akan ditulis di LHP nantinya, itu harus didapatkan saat pemeriksaan fisik. Baru kemudian setelah selesai, merasa yakin, ditutup, diselesaikan, dan ditulis berupa laporan hasil pemeriksaan. Dulu ada teman saya ketika mau nulis lupa ya. Tadi kok belum saya timbang. Mau balik lagi, Pak sudah selesai gelagi kontainernya. Nah ini kan repot gitu ya. Nanti bagaimana? Yaudah dikira-kira lah. Akhirnya kan nggak profesional ya. Nggak profesional. Jadi ketiga hal ini, konsep pemeriksaan fisik ini sama-sama penting. Baik persiapan, pelaksanaannya, pemeriksaan fisiknya, maupun laporan hasil pemeriksaannya. Dalam LHP inilah si pemeriksa akan tanda tangan, kan? Akan tanda tangan dan menjadi dasar bagi penilaian proses selanjutnya. Proses selanjutnya bisa penelitian dokumen, ya kan? Kalau ekspor, menentukan barang itu bisa diekspor atau tidak.
Kalau impor juga menentukan bahwa barang itu bisa diimpor atau tidak, tambah bayar atau tidak. Nah, inilah peta konsepnya di sini. Ketika persiapannya kurang, dikhawatirkan pemeriksaan fisiknya tidak optimal. Ketika pemeriksaan fisiknya tidak optimal, dikhawatirkan LHP-nya juga tidak optimal. Jadi memang dari sejak persiapan sudah harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di awal-awal ini di mata kuliah teknis pemeriksaan barang ini masih di persiapan. Persiapan saja beberapa kali pertemuan ya. Kita harus tahu kode etiknya bagaimana, kita harus mengenal kontainernya apa, kita harus mengenal barang-barang atau mesin-mesin yang digunakan, analisa-analisa apa yang bisa mempertajam pemeriksaan dan sebagainya. Nah, setelah UTS nanti kita akan coba pemeriksaan fisik dan menuangkannya dalam LHP. Memang sampai sekarang bisa dibilang tidak ada contoh LHP terbaik gitu ya. Saya belum pernah nemuin gitu. Nanti takutnya dicontek mungkin. Karena setiap barang kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kalau rezeki ya dapat barang rezeki ya. Kalau rezeki dapat item barang 1000 item gitu kan. Nah, gempor nulisnya. Ya rezekinya ya maksudnya dapat beratnya gitu ya. 100 item aja nulisnya bisa berjam-jam. Kalau ditulis semua. Kadang-kadang ada juga yang tidak ditulis semua. Nanti kita lihat apakah itu sesuai atau benar atau tidak. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat pada saat pemeriksaan fisik? Yang pertama tentunya importir atau pemilik barang. Yang kedua PBJK. PBJK dan importir ini tentunya satu paket. Sebagai orang yang dikuasakan, sebagai orang yang memiliki barang. Tanpa adanya mereka, Bea Cukai juga tidak berani untuk membuka-buka sekehendak hati, gitu ya. Jadi harus ada yang menyaksikan. Nanti juga ada yang tanda tangan di berita acara. Kemudian pihak TPS atau pihak yang menguasai lokasi pemeriksaan. Nah, jika tidak ada importir, tidak ada PJK, bisa disaksikan oleh TPS. Kemudian ada stevedore atau bongkar muat, ya. Perusahaan bongkar muat. Nah, ini ya kuli-kuli pelabuhan, gitu ya. Namanya stevedore. Mereka lah yang membantu buka kontainer ya, memotong segel, membuka karton, membuka kardus, membuka peti, mengeluarkan barang gitu ya. Ada yang kuli angkut, ada yang operator forklift, operator crane dan sebagainya. Kemudian ada Bea Cukai sendiri sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan. Jadi ini adalah pihak-pihak yang terlibat. Bea Cukai tidak bisa datang ke pelabuhan langsung nunjuk ini kontainernya saya buka gitu. Nah, itu tidak diperkenankan seperti itu ya. Karena tentunya pemilik lahannya juga TPS, kalau terjadi apa-apa di mata hukum bisa menjadi masalah. Nah, kita kembali kepada wewenang pemeriksa. Kita kembali kepada undang-undang. Kalau tadi undang-undang mengenai pemeriksaan pabean, nah ini lebih detail lagi ya. Pada pasal 82 dijelaskan bahwa pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Jadi punya wewenang melakukan pemeriksaan setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Jadi kalau belum ada pemberitahuan pabean, ya Bea Cukai masih menunggu pemberitahuannya seperti apa. Soalnya bisa jadi si pemilik barang ketika salah dia bisa saja dia bilang salah kirim Pak, nah, kan belum ada pemberitahuan gitu kan. Pemberitahuan pabean ini sekaligus menjadi declare gitu ya, deklarasi, declare pernyataan ini loh Pak barangnya.
saya memberitakan ini kursi, kenapa kok kedapatan meja. Nah, jadi setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarang pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa. Jadi bisa berwenang minta mereka, si pemilik barang, si kuasanya, untuk membuka setiap bungkusan atau pengemas. Ya. Jadi jangan dibuka sendiri ya. Jadi mintalah kepada mereka, tolong ini dibuka, tolong ini dibongkar. Ya. Semuanya kuat buka sendiri, gitu kan? Semuanya kuat bongkar sendiri. Tentu ada operatornya. Nah, jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pejabat bea cukai berwenang melakukan tindakan baru, melaksanakan sendiri atas risiko dan biaya yang bersangkutan. Gitu kan? Dan yang bersangkutan dikenai sanksi berupa denda 25 juta. Jadi langkah awal di sini adalah meminta untuk dibukakan, meminta untuk importer membuka bungkusan atau pengemas. Jika tidak mau, baru pemeriksa bisa membuka sendiri. Gitu. Tapi tentunya melalui tahap tadi ya. Jika mau buka enggak saya buka sendiri. Ya? Bukan begitu juga, gitu ya. Pak, tolong dibuka. Kalau misalnya ya berbagai alasan tertentu ya masih persuasif. Pak, saya ini pemeriksa. Saya ini diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan di bawah undang-undang. Bapak harus melakukan ini. Masih ngeyel lagi dan sebenarnya sampai usaha terakhir barulah pemeriksa ini melakukan tindakan tadi. Ya, jadi tidak langsung, sudah saya buka aja. Tidak. Tapi ya tentu melalui tahap-tahapan tertentu lah sesuai dengan profesional judgment. Nah, ruang lingkup di sini kita tahu bahwa proses kepabeanan mengenal adanya penjaluran. Ada jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Berarti pemeriksaan fisik barang itu ruang lingkupnya ada di jalur merah. Dilakukan oleh pemeriksaan fisik oleh pejabat pemeriksa fisik. Hanya untuk jalur kuning tentunya pemeriksa fisik tidak punya wewenang, kecuali memang dimerahkan istilahnya ya, karena ada pertimbangan tertentu pejabat bea cukai bisa menetapkan terhadap barang tersebut ditetapkan jalur merah. Kemudian jalur hijau juga pemeriksa fisik tidak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, kecuali ada treatment khusus seperti analisa intelijen, notasi intelijen, ataupun hal-hal yang lain, termasuk karena adanya random. Nah, itulah ruang lingkup pemeriksaan fisik. Nah, jalur merah di mana? Jalur merah pada kegiatan-kegiatan kepabeanan. Baik itu jalur merah ekspor, impor, kemudian jalur kuning, hijau, dan random akan jadi merah, dianggap merah ya, karena mendapatkan pemeriksaan fisik. Dokumen yang dikenakan NHI, barang kiriman, barang pelintas batas, dan barang penumpang. Jadi atas barang-barang ini termasuk ruang lingkup kegiatan yang dilakukan pemeriksaan fisik, baik impor maupun ekspor. Nah, posisi pemeriksaan fisik itu ada di mana? Ya? Kita lihat alur dokumen PIB. Secara umum, importer akan mensubmit PIB ke sistem. Kemudian dilakukan cek lartas oleh INSW. Jika oke, gitu, dilakukanlah cek blokir, cek NIK, kemudian dilakukan cek billing dan masuk mendapatkan nomor masuk ke jaluran. Ketika dia jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, disinilah posisi pemeriksaan fisik. Kemudian setelah selesai pemeriksaan fisik,
dilakukanlah penelitian dokumen dan jika tidak ada masalah, barang bisa dikeluarkan. Pemeriksa harus mengetahui posisi di mana dia bisa melakukan pemeriksaan fisik. Tidak semua PIB dilakukan pemeriksaan fisik. Ya. Jangan sampai barang baru datang, baru bongkar, sudah mau diperiksa. Memang kalau di kantor besar sih tidak mungkin ya, tapi kalau di kantor kecil mungkin saja gitu kan, ditimbun di depan kantor gitu. Atau di pelabuhan yang terbuka, udah kita periksa. Nah, ya bisa ya. Tadi sudah dijelaskan setelah adanya pemberitahuan pabean. Dan posisinya setelah ada penjalinan. Demikian juga yang PIB ya. PIB ada submit PIB, kemudian ada cek wartas, cek blokir, cek billing jika ada ya. Mungkin ada biaya keluar, mungkin ada PPh ekspor, kemudian baru dapat nomor penjaluran. Setelah itu masuk ke pemeriksaan fisik. Disitulah pemeriksa fisik melakukan tugasnya. Setelah selesai, diserahkanlah hasilnya kepada pejabat peneliti dokumen untuk dilakukan penelitian dan jika oke mau diberikan persetujuan ekspor. Nah, disinilah posisi pemeriksaan fisik saat ekspor. Pemeriksaan fisik sendiri ada beberapa jenis ya. Ada yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik, ada yang dilakukan oleh analis pemindai dengan menggunakan pemindai peti kemas atau kita kenal dengan X-ray ya. Dimasukkan ke X-ray sehingga menghasilkan laporan hasil pemindaian, analisa pemindaian. Yang dilakukan oleh analis pemindai dengan menggunakan pemindai peti kemas adalah barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang terkena pemeriksaan acak. Jadi jika dia low risk tapi kena acak, dia bisa hanya diperiksa oleh atau menggunakan pemindai. Kemudian barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah, namun hanya terdiri dari satu jenis barang dan satu pos tarif yang berdasarkan pertimbangan bea cukai dapat diperiksa dengan pemindai peti kemas. Ini artinya barangnya seragam. Ya. Kalau dilihat dari X-ray, seragam ya, kemasannya sama, barangnya sama, dan tidak ada kemungkinan beda pos tarif atau tidak ada kemungkinan tarifnya berbeda antara satu dengan yang lain. Karena bisa saja ketika pos tarif bisa dimasukkan ke beberapa pos tarif, perlu dilakukan pemeriksaan secara fisik. Kemudian barang dalam peti kemas berpendingin, ya tentunya lebih efektif ya. Ketika peti kemas itu dibuka, kemudian barang dikeluarkan, nah dikhawatirkan barang yang perlu pendingin ini rusak. Kemudian barang yang didasarkan analisis intelijen ditetapkan untuk diperiksa melalui pemindai peti kemas, merupakan penetapan pejabat. Ya. Kemudian barang peka udara, ya, kalau dibuka bisa mempengaruhi kualitas. Dan barang lain yang berdasarkan pertimbangan pejabat bea cukai dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas. Ya. Namun dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas bagaimana pemeriksaan dilakukan secara fisik, ya, tidak dilakukan secara peti kemas. Nah, ada juga barang yang dikecualikan, walaupun dia jalur merah, gitu ya, tapi jangan diperiksa, jangan dibuka, ya, karena barang-barangnya mempunyai karakteristik tertentu, seperti barang peka cahaya, ya, barang mengandung radioaktif, gitu. Barang yang sifatnya menjadi rusak jika dilakukan pemindaian, nggak boleh dibuka, nggak boleh dipindai, gitu. Barang yang terkena pemeriksaan pemindaian dan dimohonkan pemilik barang untuk tidak dilakukan pemindaian karena ada alasan khusus, ada urgensi, tidak sembarang diberikan, ya.
Jadi harus memberikan permohonan dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pejabat bea cukai. Kemudian barang yang terkena pemeriksaan pemindaian, namun berdasarkan pertimbangan pejabat perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, inilah barang-barang yang dikecualikan dari pemeriksaan fisik maupun dikecualikan dari pemindaian. Nah, kita kembali pada tujuan pemeriksaan fisik tadi. Pada saat kita membahas definisi, kita tahu bahwa tujuannya adalah membuktikan jumlah dan jenis barang. Tujuannya untuk mendapatkan data. Tujuannya untuk klasifikasi dan nilai pabean. Nah, sesuai paragraf 12 ada 5 tujuan. Yaitu dalam rangka pertama menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar. Nah, ini pemeriksa barang, pemeriksa harus paham betul apa tujuan pemeriksaan fisik. Harus mengerti bahwa hasilnya untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar, bukan dengan asal-asalan. Jadi memang harus mengarah ke sana, rupanya, mengarah pada penetapan klasifikasi, mengarah pada penetapan nilai pabean. Kemudian tujuan yang kedua dalam rangka menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan. Jadi pemeriksaan ini mencari barang yang tidak diberitahukan jika ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam rangka menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas atau tidak benar. Bisa jadi misalnya hanya diberitahukan mainan. Nah, mainan seperti apa? Terbuat dari apa? Pakai listrik atau tidak? Pakai baterai atau tidak? Gitu ya. Nah, ketika ada barang yang tidak jelas, maka tugas pemeriksa fisiklah membuat barang itu menjadi jelas. Tidak malah menulis sama persis dengan pemberitahuan sama-sama tidak jelas. Kemudian yang keempat, dalam rangka menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang. Kalau tadi menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan, ini menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal. Karena negara asal ini akan mempengaruhi freight, mempengaruhi kualitas, mempengaruhi nilai pabean, berarti kan? Mempengaruhi penerima negara. Nah, kemudian terakhir dalam rangka kepentingan lain, dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean, antara lain keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan dan batasan. Jadi kelima tujuan ini harus dipahami betul oleh pemeriksa supaya tahu ketika dia berhadapan dengan barang ini mau diapain. Dan oh, saya ini diberi tugas untuk menemukan adanya uraian barang yang tidak benar atau tidak jelas. Berarti harus saya buat lebih jelas, lebih detail gitu ya. Oh, tujuannya untuk menetapkan klasifikasi. Berarti saya harus mengarahkan ini untuk mendapatkan klasifikasi yang benar. Seperti itu. Nah, ini juga ada tujuan pemeriksaan fisik yang lain. Ini menurut modul yang dibuat oleh Pak Bambang Semedi dan Pak Gafar. Yang pertama, mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas. Senada dengan tujuan yang tadi ya. Kalau tadi itu menemukan adanya uraian barang yang tidak jelas, kalau ini mencegah adanya barang yang tidak jelas. Hal yang tidak jelas, ya berarti dijelaskan, mudahnya gitu ya. Dan yang kedua, mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan. Sama seperti tadi ya, menemukan barang yang tidak diberitahukan. Yang ketiga, mencegah kesalahan jumlah dan jenis barang. Ini memastikan jumlah dan jenis barangnya tepat. Mencegah kesalahan pemberitahuan asal barang, sama yang tadi, negara asal barang. Mencegah pemasukan barang lartas, sama ya. Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean yang benar. Jadi di sini ada kata-kata mencegah. Saya rasa ini karena filosofinya supaya importer tidak main-main, gitu ya. Importer tidak coba-coba, barang ini diperiksa loh, gitu ya. Kalau sampai ketahuan, kamu bisa dapat sanksi, gitu ya. Jadi akhirnya, kalau begitu saya berikan uraian barang yang jelas saja.
Kalau begitu jumlah dan jenis barangnya yang benar saja, gitu ya. Jangan yang salah. Nah, itulah tujuan pemeriksaan fisik. Harus diingat-ingat bahwa mengapa seorang pejabat ditugaskan untuk memeriksa fisik, ya karena tujuannya ini. Tujuannya tercapai bukan hanya bisa menulis LHP, gitu ya, bisa dituangkan di laporan hasil pemeriksaan, tapi tujuan pemeriksaan fisik tercapai ketika tadi bisa menetapkan klasifikasi atau bisa membantu penetapan nilai pabean dengan benar. Bisa mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas. Bisa mencegah adanya kesalahan jumlah dan jenis barang, dan sebagainya. Nah, pentingnya pemeriksaan yang benar, ya tadi ya, karena ada tujuan. FPD selaku pejabat setelah pemeriksa barang yang akan menangani barang akan membaca atau menilai atau melihat hasil pemeriksaan barang yang ada di LHP. Akan digunakan untuk klasifikasi barang, kaitannya dengan hash code, nilai pabean, dan lartas. Jika pemeriksaannya tidak benar, maka bisa berakibat klasifikasi barangnya tidak tepat. Bisa berakibat hash code-nya tidak tepat. Bisa berakibat nilai pabeannya tidak tepat. Bisa berakibat juga lartasnya tidak akurat. Nah, inilah pentingnya pemeriksaan yang benar supaya mendapatkan hasil yang benar. Bagaimana jika salah dan ketahuan? Ada kalanya diminta untuk melakukan pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang tentu sangat merugikan ya, merugikan waktu, merugikan biaya. Seharusnya barang sudah bisa keluar dari pelabuhan, masih diperiksa lagi. Seharusnya biaya sewa gudang sudah berhenti, masih lanjut karena semakin lama ditimbun di gudang. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan barang yang benar. Kemudian sesuai Undang-Undang Pasal 82, jika ada yang salah memberitahukan, baik itu jenis maupun jumlah barang dalam pemberitahuan pabean, baik impor atau ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, akan dikenakan sanksi 100% sampai 1000% dari pungutan yang kurang bayar. Nah, jika misalnya pemeriksa menemukan adanya kesalahan dalam pemberitahuan jenis dan atau jumlah barang, akan berakibat pada penerima negara. Nah, disinilah pentingnya memeriksa dengan benar. Disinilah pentingnya adanya kode etik bagi pemeriksa. Disinilah pentingnya integritas. Karena orang bisa saja daripada saya didenda 100% atau 1000%, ya ada godaan untuk merubah LHP, ada godaan untuk mempengaruhi pemeriksa dan sebagainya. Di sisi lain adanya kepentingan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dengan benar. Jadi karena ada hal-hal seperti ini yang perlu diwaspadai. Waspadalah. Nah, selanjutnya seperti yang kita singgung tadi, ya, konsekuensi dari hasil pemeriksaan ada beberapa di antaranya. Yang pertama tentang pungutan. Ketika pemeriksaannya detail, bagus, sementara pemberitahuan pabeannya tidak bagus, bisa menambah pungutan negara. Karena mungkin saja nilai pabeannya akan disesuaikan. Mungkin saja klasifikasi hash code-nya disesuaikan. Ya. Konsekuensinya hasil pemeriksaan yang tidak benar, ya pungutan negaranya tidak benar. Ya. Itulah beratnya. Tanggung jawab ada di pemeriksa. Kan? Ibaratnya kalau pasal di korupsi itu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, itu termasuk korupsi gitu ya. Jadi jangan sampai pemeriksa barang itu dianggap seperti itu. Kemudian keamanan negara, ya.
ada beberapa barang yang tidak mudah diklasifikasikan sebagai barang martas, seperti kimia, gitu ya. Ketika kita atau pemeriksa barang salah melakukan pemeriksaan akan berakibat pada keamanan negara. Dalam hal ini adalah martas. Ada barang yang seharusnya perlu SNI, ternyata jadi tidak perlu, gitu ya. Nah, ketika tidak perlu, ternyata dia tidak sesuai dengan standar, dipakai, akhirnya timbul cedera, tidak bagus, dan sebagainya. Nah, itu bisa merugikan konsumen, merugikan negara. Ya. Selain perlindungan konsumen, ya, ada juga hak atas kekayaan intelektual. Ya. Ketika dia tidak paham, tidak perhatikan, bisa jadi tidak dilaporkan adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, sehingga merugikan konsumen. Dan konsekuensi adalah kecepatan arus barang. Walaupun pemeriksaan fisik ini hanya seperberapa dari waktu clearance atau waktu di bea cukai, atau bahkan lebih besar lagi waktu dwelling time, tapi ini tentu ada penilaiannya, ya, kecepatan arus barangnya. Jadi memang harus teliti, harus yakin, tapi juga tidak bisa semaunya sendiri dengan berlama-lama melakukan pemeriksaan barang. Bahkan terjadi kesalahan, diperiksa ulang, dan sebagainya. Nah, itu akan sangat-sangat memakan waktu. Nah, konsekuensi terakhir adalah dengan biaya logistik. Nah, ini memang tidak ditanggung oleh bea cukai, tapi ditanggung oleh importir. Ya, tentunya sebagai sesama manusia, ya kasihan juga kalau pengusaha ini merugi, gitu ya. Walaupun dia mungkin sudah sukses, sudah kaya, tapi ya tidak bisa pejabat ini semena-mena atau semena-mena. Nah, di mana pemeriksa barang bisa melakukan pemeriksaan? Ada di 3 tempat ini, ya. Jadi bisa di TPS, bisa di TPP, bisa di TPP. Nah, Pak, gimana kalau tidak ada TPS? Ya. Beberapa kantor di luar Jawa ada yang tidak punya TPS. Jadi bisa dilakukan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. Berarti sudah mendapatkan izin, mendapatkan SKAP dari kepala kantor sebagai tempat menimbun barang. Nah, ini hati-hati ketika akan memeriksa. Apakah benar yang tempat yang dituju ini memang sudah TPS atau bukan? Sudah ada SKAP-nya atau bukan? Gitu ya. Karena lokus tempat pemeriksaan ini, kalau dalam hukum sangat berpengaruh. Bisa disalahkan ketika memeriksa barang, kemudian terjadi salah jumlah jenis, terjadi denda, dan orangnya malah protes. Ya, lah, ini pra-peradilan katakanlah. Ini nggak sesuai nih. Bea cukai nggak bisa meriksa barang di luar kawasan pabean, di luar TPS. Nah, seperti itu. Harus benar-benar dipahami hal seperti ini. TPB udah pasti dia TPS juga, gitu ya, karena ada SKAP-nya juga. Kemudian TPP, ada juga kantor yang tidak punya TPP, tapi mempunyai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Nah, ini juga harus diperhatikan, ada SKAP dari kepala kantor. Nah, di sinilah proses pemeriksaan fisik. Kalau kita lihat dari awal, nomor 1, importer atau BJK mensubmit PIB. PIB tadi masuk ke sistem. Dia singkat kata, singkat cerita, dapat jalur merah. SPCM kan, surat pemberitahuan jalur merah. Sistem akan memberitahukan kepada importer. Sistem akan memberitahukan kepada TPS. Nah, kemudian si importer atau BJK kan menyiapkan barang. Oh, barang mau diperiksa. Disiapkanlah dia barang impor. Kemudian dia memberitahukan kepada bea cukai, Pak, saya siap diperiksa. Barang impor saya siap diperiksa. Pejabat menginput dan keluarlah instruksi pemeriksaan
ditujukan kepada pemeriksa barang. Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan fisik, disaksikan oleh importir, bisa juga disaksikan oleh TPS dan oleh pemeriksanya. Dari pemeriksaan fisik muncullah laporan hasil pemeriksaan dan berita acara. Nah, inilah proses pemeriksaan fisik. Ya. Prosesnya sendiri dibatasi ya. Kesiapan barang ini diserahkan paling lambat jam 12 hari kerja berikutnya. Jadi ketika dia dapat SPJM, jangan besok lah, besoknya lagi, nggak bisa. Dia harus segera memberitahu ke TPS ya, untuk digeser ke tempat periksa fisik. Besok sebelum jam 12 harus sudah memberitahukan kesiapan barang. Nah, dalam hal batas waktu tidak dipenuhi, dilakukan pemeriksaan fisik bersama pengusaha TPS atas risiko dan biaya importir. Walaupun tidak ada importir, bisa diperiksa antara pemeriksa dan TPS. Tagihan tetap ke importir. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik dilaksanakan paling lambat 1 jam sejak PKB disampaikan. Nah, ini service level agreement dari pemeriksa ya. Jadi tidak boleh berlama-lama ketika dia dapat instruksi, dapat pemberitahuan kesiapan barang, harus segera diselesaikan. Nah, untuk tingkat pemeriksaan fisik, ya ini namanya manajemen risiko melalui risk management, ditetapkan oleh sistem ada 10% dan 30%. 10% adalah untuk barang yang diimpor oleh importer dengan tingkat risiko rendah. Sedangkan 30% ada pemeriksaan fisik untuk barang yang diimpor oleh importer dengan tingkat risiko menengah dan tinggi. Nah, jadi ada 2 tipe, oleh low risk atau oleh high risk atau medium risk. Namun, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan mendalam. Artinya kalau tadinya hanya 10%, bisa ditingkatkan jadi 100%. Jika pemeriksaan fisik ditemukan jumlah dan atau barang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik. Jadi ketika diperiksa 10% kok salah, maka bisa, yang lain bisa salah. Jadi dipastikan dengan diperiksa mendalam. Dan hasil analisa tampilan pemindai menunjukkan perlu diperiksa mendalam. Kemudian ada pemeriksaan fisik karena jabatan, jadi kalau karena jabatan, ya bebas, terserah dia mau berapa. Terserah si pejabatnya, analisanya berapa. Tapi tentunya dengan pemeriksaan yang mendalam. Kemudian adanya informasi intelijen dan adanya impor dalam bentuk curah. Tentu sangat sulit ya kalau berapa persen gitu kalau curah ya. Kadang-kadang misalnya kedelai gitu, kedelai bongkarnya curah, keluarnya pakai truk, bisa 100 truk gitu, ditimbun di gudang Bulog di luar kawasan Pabean. Nah, diperiksa 10%-nya bagaimana ya? Sulit ya, jadi semuanya. Atau misalnya impor sapi 1000 ekor gitu kan. Masa diperiksa 100 ekor saja ya. Sulit juga apa bedanya gitu, karena sapinya kan mirip-mirip gitu ya. Jadi akhirnya pemeriksaan mendalam oleh pejabat pemeriksa fisik. Nah, bagaimana tata cara pemeriksaan fisik? Yang pertama, dokumen dasar yang digunakan adalah packing list dan pemberitahuan pabean impor. Walaupun kalau menurut saya kita bisa kembangkan, ya. Memang yang paling utama packing list. Tapi kita bisa kembangkan, kita bisa bandingkan dengan PIB, dengan invoice, dengan BL, ataupun dokumen-dokumen lain. Bisa juga kita browsing gitu ya, sebagai alat analisa. Tapi dasar pemeriksaan fisik tetap packing list. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan fisik dilaksanakan oleh 1 orang pejabat untuk 1 PIB. Bisa lebih jika memang ada sesuatu hal ya, keterangan barangnya terlalu banyak, barangnya punya kesulitan tinggi, dan sebagainya. Nah, jika ada kesulitan, pemeriksa juga bisa meminta bantuan pihak lain, seperti tenaga ahli misalnya.
ini mesin apa gitu ya. Kadang-kadang pemeriksa tidak paham juga ini mesin apa gitu, sehingga perlu adanya penjelasan. Pemeriksa juga harus pinter-pinter nanya gitu ya, jangan hanya mengikuti penjelasan saja gitu. Ini mesin untuk apa? Inputnya di mana? Outputnya di mana? Outputnya apa? Gitu. Inputnya apa? Prosesnya bagaimana? Tidak hanya dijelaskan ini mesin ini Pak membuat mesin pembuat makanan. Iya, makanannya apa? Bahannya apa? Jangan-jangan ini jadinya obat. Nah, itu kan beda lagi. Jadi harus punya daya kritis. Nah, makanya perlu ada analisa atau persiapan. Jadi kita akan bahas mendalam lagi. Nah, untuk tata cara pemeriksaan dalam hal peti kemas berjumlah 5 atau kurang, untuk yang tingkat pemeriksaan 10%, maka diperiksa adalah 10% dari jumlah seluruh kemasan. Jika dia 30% atau medium risk, maka 30% dari seluruh jenis kemasan. Untuk peti kemas yang lebih dari 5, maka menghitungnya adalah 10% dari seluruh jumlah peti kemas dengan jumlah minimal 1. Jadi kalau 5, 10%-nya kan setengah. Berarti minimal 1 gitu. Demikian juga ketika jumlahnya 8, 10%-nya kan 0,8. Ya minimal 1 gitu ya. Nggak bisa kita separuh peti kemas gitu, nggak bisa. Ya. Kemudian kalau 30%, ya diberitakan minimal 1 gitu ya. Minimal 1 peti kemas. Nah, bedanya adalah ini jumlah kemasan, ini jumlah peti kemas. Inilah yang membedakan. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan peti kemas? Ya, 10% dari jumlah kemasan yang diberitahukan. 30% kali jumlah kemasan. Jadi, harus bisa membedakan apakah ini low risk, apakah ini medium risk, atau apakah ini high risk. Kemudian menghitung berapa kemasan yang akan diperiksa. Karena tidak seluruh kemasan diperiksa. Nah, ini adalah penjelasan sama seperti tadi ya. Low risk 10%. Nah, ketika peti kemas jika kurang dari 5 atau sama dengan 5, maka 10% dari jumlah kemasan. Salahnya 10% dari jumlah kemasan dengan minimal 2 kemasan. Sedangkan jika lebih dari 5 peti kemas, 10% dari jumlah peti kemas dengan minimal 1 peti kemas. Jika dia berupa kemasan, maka jumlah kemasannya 10% dari jumlah kemasan dengan minimal 2 kemasan. 2 box, 2 karton, 2 bag. Ya. Untuk yang jalur low, high risk dan medium risk 30%, maka jika kurang dari 5 peti kemas, 30% dari jumlah kemasan dengan minimal 2 kemasan. Jika lebih dari 5 peti kemas, 30% dari jumlah peti kemas dengan minimal 1 peti kemas. Jika bentuknya kemasan atau bukan peti kemas, maka 30% dari jumlah kemasan dengan minimal 2 kemasan. Bagaimana jika hanya 1 kemasan? Ya semuanya, karena minimal 1 kemasan. Nah, ini contoh-contoh jumlah yang diperiksa. Ketika 10%, maka jumlah peti kemasnya 1-5, maka 10% dari jumlah kemasan. 6-10, 1 peti kemas. 11-20, 2 peti kemas. 21-30, 3 peti kemas, dan sebagainya. Kemudian yang 30% juga seperti itu ya. Jadi dihitung, kemudian dihitung berapa peti kemas yang perlu diperiksa. Nah, ini adalah
kasus-kasus yang dilakukan pemeriksaan mendalam. Itu ketika jumlah jenis barang yang tidak sesuai karena adanya pemeriksaan fisik jabatan, karena ada nota intelijen, ada indikasi ketidaksesuaian, dan adanya dokumen pelengkap pabean yang menunjukkan terdapat kemasan bernomor, kedapatan kemasan tidak bernomor atau tidak sesuai. Maka ini wajib dilakukan pemeriksaan mendalam. Misalnya pada packing list ada 100 kemasan, nomor 1 isinya bla bla bla, nomor 2 bla bla bla, ternyata waktu dibuka tidak ada kemasannya, tidak nomor kemasannya. Nah, ini nomor 1 yang mana? Kan sulit gitu ya. Ini nomor 2 yang mana? Akhirnya ya tidak 10%, 30% lagi. Akhirnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Nah, beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat pemeriksaan, ya, ini adalah ya, karena tadi ada tujuannya tadi ya. Yang pertama adalah mencocokkan nomor, ukuran, jumlah, dan jenis peti kemas. Kita datang lihat nomornya berapa, ukurannya benar atau tidak, jumlah dan jenis peti kemasnya benar atau tidak. Jangan ketika dibuka, loh, beda, ternyata memang beda kontainer gitu. Bisa terjadi ya. Yang memeriksa keutuhan segel, ya, karena ada risiko seandainya barang ini diganti, segelnya terganti, takutnya barang juga beda. Nah, hasilnya beda. Dan ini akan berimplikasi pada hukum, misalnya si pemilik barang tidak terima dan sebagainya. Kemudian pemeriksa wajib mengawasi stripping pengeluaran barang dari peti kemas. Jadi ketika katakanlah diperiksa satu kontainer 100 karton, 10%, berarti kan 10 karton yang dibuka gitu ya. Terus diawasi. Jangan sampai hilang. Jangan ditinggal makan, jangan ditinggal ngobrol gitu ya, jangan ditinggal kemana-mana gitu. Jadi memang benar-benar harus diawasi. Bahkan sebaiknya juga diawasi sampai dengan pemasukannya kembali. Kemudian pemeriksa melakukan penghitungan kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti kemas. Jadi membandingkan dengan packing list, menghitung jumlah kemasannya, mencocokkan jenis kemasan ya. Yang karton berapa, yang peti berapa, yang krat berapa, yang bag berapa. Nah, itu harus dilakukan oleh pemeriksa. Nah, kemudian pemeriksa barang juga wajib mencari data ya. Tadi ada tujuannya mencari data, minimal itu ada merek, ada tipe, ada ukuran, ada tahun pembuatan, ada kondisi barang, baru atau baik atau bekas, atau rusak. Untuk keterangan lain yang memperjelas pengenalan barang. Jangan sampai hanya bercerita saja tapi mereknya lupa. Sudah tulis banyak-banyak, ukurannya belum diukur gitu. Dan pembuatannya nggak ketahuan, bisa jadi seperti itu ya. Tapi itu bisa dicari, ditanyakan dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggung jawab pemeriksa? Pemeriksa hanya bertanggung jawab atas barang yang dilakukan pemeriksaan fisik. Itulah tadi fungsinya ada 10%, 30% ya. Jadi ketika ada hal yang di luar itu, maka bukan tanggung jawab pemeriksa. Nah, hal itu dibuktikan dengan pemeriksa fisik membubuhkan paraf pada barang yang telah diperiksa dengan spidol atau barang-barang lain yang tidak merusak. Nah, bagaimana implikasi penulisan LHP ya? Tadi sudah saya singgung bahwa LHP itu bisa berakibat pada pungutan negara, misalnya, pada keamanan negara, ya, pada dwelling time, gitu kan, pada kecepatan. Bagi pemeriksa atau DJBC itu bisa berakibat pada kredibilitas institusi, kemudian menentukan nasib orang, gitu ya. Ini kan lama-lama orang bisa rugi, gitu. Dan yang paling penting itulah tanggung jawab dari pemeriksa. Jika sampai salah, ada hal yang dirugikan atau tidak. Nah, bagaimana jika pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan pejabat dari instansi lain? Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalnya dari karantina, ya, kita perlu untuk menghemat waktu dan biaya bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian pengambilan contoh, pemeriksa barang bisa mengambil barang contoh dan dicatat pada BAP, berita acara pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah contoh-contoh dokumen-dokumen terkait ya. Ada SPJM, ya. Bisa dilihat di sini apa saja isinya.
kemudian ada instruksi pemeriksaan, ya, apa saja isinya, kemudian ada LHP, ya, apa saja yang perlu dituangkan. Nah, nanti kita akan praktek dengan LHP seperti ini. BIP, ya, berita acara, kita juga praktek berita acara pemeriksaan fisik dengan seperti ini. Nah, demikian. Ini ada beberapa soal, nanti bisa kita bahas dan kerjakan ya. Nanti bisa ditulis di forum di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.